Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong, menopang, dan menyertai kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Kembali kita masuk ke dalam program membaca Alkitab setiap hari. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan 26, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat bijaksana pencerahan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kembali kami mau membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami, dan damai dari Tuhan Yesus menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang menyampaikannya, menjelaskannya, dan merefleksikannya bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dan kiranya Roh Kudus memberikan pengertian dan dorongan bagi setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkat-Mu atas kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pembacaan kita dari kitab Kejadian, pasal yang keempat, ayat 17 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Kain bersetubuh dengan istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyahel, dan Mehuyahel memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sebelumnya di dalam memahami konteks keturunan Kain ini, kita tahu bahwa Kain telah membunuh Habel oleh karena Tuhan tidak menerima persembahannya. Kain iri dan berlanjut dengan tindakan pembunuhan. Tuhan mengkutuk Kain dan menghalau Kain dari tempat di mana ia mengusahakan tanah itu. Namun dengan kondisi seperti itu, Kain tetap tidak dibunuh oleh anak-anak Adam yang lain. Sebaliknya, Kain berlari pergi dari hadapan Tuhan. Ini untuk membuktikan bahwa setiap orang yang sudah melakukan kejahatan tidak mungkin bertahan berdiri di hadapan Tuhan dengan cara dan kekuatan apapun. Di dalam pembacaan kita hari ini, kita menemukan hal yang sangat kita mungkin bertanya-tanya di dalam hati kita. Dan pertanyaan itu pasti muncul di dalam setiap kita membaca teks ini. Pertanyaannya ialah, apakah Kain dan Habel saja yang dilahirkan oleh Hawa? Atau lebih tepatnya, apakah anak-anak Adam dan Hawa itu hanya Kain dan Habel? Dari mana istri Kain itu ada? Dan bagaimana
Lamek menceritakan bahwa ada orang lain yang dibunuhnya. Tentulah kita perlu menelusurinya yang disebut dengan pembacaan dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan. Ini sering terjadi di dalam pembacaan kita dalam kisah-kisah di awal kitab Kejadian ini. Sama seperti kita membaca Kejadian pasal yang kedua, bahwa Tuhan menciptakan manusia, diambilnya debu tanah, dibentuknya, lalu dihembuskan napas hidup. Dan itu diberikan gambaran umumnya, gambaran yang utuhnya berkaitan dengan Kejadian pasal 1 ayat 26. Untuk memberikan penjelasan deskripsi yang utuh tentang siapakah manusia yang diciptakan menurut gambar rupa Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 28. Dan tentulah kita bisa melihat juga hal itu terjadi pada peristiwa Kejadian pasal 4 ayat 17, di mana Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Dengan kata lain, ada keturunan Adam dan Hawa yang memberikan kepada kita gambaran bahwa bukan hanya mereka saja. Itu terlihat di dalam Kejadian pasal yang kelima, di mana dituliskan ayat 1 dan 2, demikianlah firman Tuhan. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ini adalah sebuah proposisi kesimpulan yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 dan Kejadian pasal 2 ayat 7 serta Kejadian pasal 2 ayat 19, 20, 21, 22 dan 23 serta 24. Dan di ayat 3 pasal 5 kitab Kejadian ini dituliskan demikian. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Setelah 130 tahun, berarti Set ini kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Set dilahirkan di dalam perhitungan yang dituliskan di dalam Alkitab Kejadian pasal 5, di mana usia Adam 130 tahun. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Antara 130 tahun sampai dengan 800 tahun, Adam dan Hawa melahirkan anak laki-laki yang lain dan anak perempuan yang lain. Dan anak-anak laki-laki dan perempuan yang lain itu tidak dijelaskan, tidak dituliskan berapa banyak. Namun di antara anak-anak perempuan daripada Adam menikah atau dinikahkan atau menjadi istri Kain. Dan itulah sebabnya Kain memiliki istri, bersetubuh, dan mengandunglah istrinya ini. Pertanyaan yang kedua yang sering kali muncul, kalau begitu incest terjadi pada zaman itu. Saya mau katakan bahwa ini adalah awal mula perkembangan manusia. Kalau kita membandingkan dan mencoba untuk memikirkan kembali bagaimana Hawa ada dan keberadaannya diambil dari tulang rusuk Adam. Hawa ada di dalam Adam, dari tulang rusuk Adam, bagian dari Adam. Itu sebabnya Adam berkata di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 23, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Tentu ini menjadi sebuah rujukan untuk kita mengerti bahwa konteks saat itu awal mula keberadaan manusia sebagai umat manusia, pernikahan dalam satu keluarga diperbolehkan Tuhan. Karena Tuhan perintahkan untuk beranak cucu bertambah banyak. Adalah tidak mungkin beranak cucu bertambah banyak kalau tidak melalui pernikahan. Dan ini menjadi suatu hal yang penting. Memang di dalam konteks kekinian itu tidak boleh. Incest. Ada pengaturan Tuhan berikutnya bagi manusia
setelah manusia bertambah banyak dan mulai memenuhi bumi. Dan bertambah kelompoknya, komunitasnya, masyarakatnya, etnisnya. Lalu kemudian Tuhan mengatur semuanya di dalam hati nurani manusia maupun di dalam kebudayaan yang menjadi respon manusia. Bahkan di dalam konteks kitab-kitab selanjutnya setelah kitab Kejadian ini, bahwa manusia boleh melakukan pernikahan asal jangan dengan saudaranya, seibu seayah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaan-pertanyaan yang lazim kita tanyakan itu sesuatu yang lumrah. Karena kita memandangnya dari kacamata kekinian. Karena kita memandangnya dari kacamata pengaturan Tuhan sesudah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kitab Kejadian. Dan kita memandangnya karena ada pengaturan yang ada di dalam etnis kita, yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Namun pada konteks waktu itu tentulah berbeda. Itu sebabnya kita tidak merasa terganggu dengan kisah di mana Kain memiliki istri dari anak-anak Adam dan Hawa. Tentulah kita tahu bahwa ini kesulitan besar bagi kita menerima fakta ini. Tapi fakta ini menunjukkan bahwa memang manusia itu satu umat. Namanya umat manusia. Tidak ada Tuhan menciptakan manusia lain selain Adam dan Hawa. Tidak dilakukan Tuhan karena satu pasang manusia ini akan memenuhi bumi seturut dengan rancangan Tuhan, ketetapannya, dan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pernikahan adalah pernikahan yang diberkati Tuhan. Laki-laki dan perempuan, pernikahan yang suci, pernikahan yang diperkenan Tuhan. Dan Tuhan meneruskan keturunan manusia melalui pernikahan, bukan cara yang lain. Dan tentulah Tuhan mengendaki manusia itu melahirkan keturunan-keturunan yang saleh, yang dapat kembali kepadanya. Namun apa yang terjadi? Henok ini adalah anak pertama, kalau bisa dikatakan demikian sesuai dengan Kejadian pasal 4 ayat 17, yang menjadi kebanggaan daripada Kain. Dan Henok namanya menjadi nama sebuah kota. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita melanjutkan bagaimana Henok melahirkan Irad, Irad melahirkan Meuyael, Meuyael melahirkan Metusael, Metusael memperanakan Lamek. Jadi di sini jelas sekali ada sistem kekerabatan patrilineal. Pastilah masing-masing anak keturunan daripada Henok, Irad, Meuyael, Metusael, dan Lamek ini memiliki istri yang tentunya dalam keluarga Kain. Dan tentu juga berkaitan dengan anak-anak laki-laki Adam dan Hawa yang lain. Anak laki-laki dan perempuan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam konteks itu kita membacanya, bukan dalam konteks kekinian. Supaya hati nurani kita tidak terganggu dan jangan pula menjadikan ini dasar alasan kita melakukan tindakan incest atau melakukan suatu tindakan pernikahan dalam keluarga. Tidak demikian. Karena itu Bapak Ibu, kita harus hati-hati dan mencermati pembacaan kita hari ini. Karena memang tidak mudah untuk memahami konteks itu. Dan di dalam ayat 20 dikatakan ada itu melahirkan Yabal, menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Ini sesuatu yang berbeda dengan nenek buyutnya, Kain, yang adalah petani yang menghasilkan banyak hasil-hasil pertanian. Tapi ada melahirkan Yabal. Yabal ini adalah orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Peternakan, pertanian, menjadi sesuatu yang menjadi wujud dari peradaban manusia. Kita dimampukan untuk mengelola bumi. Mengelola bumi sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna, baik buah-buahan, umbi-umbian, atau apapun dari pepohonan, dari tanaman, termasuk juga ternak-ternak, binatang-binatang yang dipelihara, dijaga sedemikian rupa sehingga menjadi ternak peliharaan untuk dimakan hasilnya. Dan ini adalah sebuah peradaban yang maju. Ada kemah, tidak nomaden terus, tidak liar di
di lahan yang ada, tidak berada di tempat terbuka, tetapi sudah ada kemah. Ini peradaban, kemajuan peradaban yang luar biasa yang diberikan dan dinyatakan Tuhan. Dan ada peternakan. Yang kedua, di sini juga ada Yubal. Yubal ini punya kemampuan musik, seni, kecapi dan suling. Ingat, kalau kita konteks kekinian, ada yang disebut dengan alat-alat musik itu paling tidak ada tiup, ada gesek, dan ada pukul. Ada alat-alat musik paling tidak terbagi atas 3 bagian itu. Dan di sini ada kecapi dan suling. Kecapi itu dipetik dan suling itu ditiup. Dan ini adalah menggambarkan peradaban. Peradaban selain bertani, beternak, berkemah, dan kemudian ada musik yang dihasilkan oleh manusia. Dan yang ketiga ialah tukang tembaga. Ini adalah skill, teknologi. Bagaimana mungkin manusia mampu menggali temukan hal-hal yang penting di dalam tanah, di bumi ini, di bawah bumi ini, di bawah tanah ini, lalu diambil untuk dijadikan tembaga. Dengan kata lain, ada teknologi tradisional, ada kemampuan manusia untuk mengelola bumi, memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan kemampuan akalnya, kemampuan tubuhnya, kekuatannya, dan ini berguna. Di tengah-tengah kondisi manusia yang sudah berdosa, bahkan kita tahu Kain dikutuk. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang keempat, jelas sekali dikatakan di ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Tuhan mengutuk Kain, tapi tidak anak-anaknya. Ini anugerah umum. Ini yang disebut Tuhan tetap setia menopang, memelihara, menjaga manusia sekalipun dari keturunan orang yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Ini pengajaran yang luar biasa dari Alkitab. Tuhan memberikan kemampuan manusia untuk bisa berkemah, beternak, memainkan musik, dan lebih dalam lagi menggunakan sumber daya alam untuk tembaga. Ini kemajuan peradaban yang dinyatakan Tuhan kepada kita manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan prinsip kemampuan yang Tuhan berikan ini, bagi orang yang sekalipun berdosa, yang leluhurnya dikutuk karena kejahatannya, tidak membuat manusia itu berhenti untuk menggunakan akalnya. Dan Tuhan memberkati. Apa yang kita pelajari dalam konteks seperti ini, dalam konteks kekinian? Kita menyadari ada banyak orang yang tidak percaya adanya Allah, tidak percaya kepada Tuhan yang benar, tidak menggubris apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan, tetapi mereka diberikan kemampuan di dalam mengelola bumi, diberikan kemampuan secara nilai, kesenian, dan nilai-nilai yang baik, bahkan diberikan Tuhan kemampuan skill di dalam menggali temukan potensi alam untuk dikembangkan. Bukankah ini kita lihat sehari-hari dalam konteks kekinian? Namun kita tidak alergi, tidak membuang, tidak menyingkirkan semua produk teknologi, dari teknologi tradisional, teknologi modern, sampai dengan teknologi digital. Kita memanfaatkannya. Karena semua kebenaran yang ditemukan itu adalah kebenaran Allah. Dan semua yang diberikan Allah itu berdasarkan anugerah Allah secara umum kepada semua orang. Karena Tuhan tidak membeda-bedakan memberikan berkatnya. Dan kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, tidak perlu sungkan memanfaatkan semua sumber-sumber pengetahuan, pengalaman, pengertian itu untuk kita manfaatkan bagi kemuliaan Tuhan. Arah hidup mereka memang tidak ditujukan kepada Tuhan yang benar, kepada yang benar itu sendiri, kepada jalan yang benar, tetapi kita memanfaatkan itu untuk hal itu. Yang kedua, bahwa kita, setiap orang percaya seharusnya lebih baik lagi mengutamakan dan mengupayakan penggunaan apa yang ada di alam ini. Kita didorong, dituntun untuk jauh lebih baik lagi melakukan suatu tindakan sikap hidup yang benar, yaitu apa?
kita diminta oleh Tuhan untuk mengoptimalkan sumber daya kita untuk mengelola bumi, untuk bisa menghasilkan musik terindah, dan tentunya skill, teknologi, dan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita mengerjakannya dengan arah yang jelas, yaitu bagi kemuliaan Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan pengertian dan pemahaman yang sedemikian limpah dan kaya dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26 ini, kita akhirnya menyadari bahwa Tuhan memang adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan manusia berjalan sendirian. Sekalipun manusia melawan Tuhan, sekalipun manusia memberontak kepada Tuhan, sekalipun manusia di dalam bayang-bayang penghukuman Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberkati. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita menyadari akan hal itu, masihkah kita meragukan kebaikan Tuhan? Masihkah kita meragukan kemurahan hatinya Tuhan? Masihkah kita merasakan bahwa Tuhan tidak menyertai kita? Silakan Bapak, Ibu, Saudara untuk merefleksikannya. Selanjutnya dikatakan, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya. Ini adalah kekerasan hati Lamek, dan dia meniru leluhurnya, meniru nenek moyangnya. Kan seringkali kita mengatakan, ayo kita lihat nenek moyang kita yang mempunyai semangat untuk menjalankan kehidupan ini. Ternyata Lamek meniru yang buruknya dari Kain. Apa yang ditirunya? Yaitu dia mengatakan, aku telah membunuh. Terjadi pembunuhan. Mirip dengan Kain. Tetapi Kain membunuh adiknya, kalau ini membunuh orang lain yang melukainya. Jadi ada balas dendam di sana. Dan yang kedua, dia mengatakan bahwa ia meminta atau memberikan pengertian kepada istri-istrinya, bahkan keturunannya pasti, bahwa kalau leluhurnya Kain itu akan membalaskan orang yang melakukan kejahatan kepadanya 7 kali lipat, kalau dia meminta 77 kali lipat. Luar biasa hal kejahatan manusia. Di tengah-tengah kebaikan Tuhan, kemampuan manusia diberikan, dan di tengah-tengah keberadaan yang seperti itu pun, manusia terlihat kejahatannya. Ini terwujud di dalam kitab ini. Lamek minta supaya dapat perlindungan 70 kali 7. Kalau ada yang membunuhnya atau mencelakai dia dihukum 70 kali 70. Ini sesuatu yang jahat sekali. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, penutup dari kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-25 sampai 26 ini memberikan kabar yang baik. Kabar yang baik yang dapat memberikan kita arah lebih jelas lagi, lebih tepat lagi kemana Tuhan mau tuntun kita mengerti kebenaran firman ini. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Usia berapa mereka? 130 tahun. Sesuai dengan apa yang dituliskan pada Kejadian pasal 5 ayat yang ke-4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Lalu di ayat 3 dijelaskan di sana bahwa Adam dan Hawa itu telah memiliki anak. Di dalam ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ini menjelaskan kepada kehadiran Set. Jadi jelas Set itu mengganti Habel. Di dalam ayat 25 dikatakan, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Jadi keluarga ini, Adam dan Hawa tahu Kain membunuh Habel adiknya. Dan Tuhan memberi penggantinya. Dan Set menjadi keturunan Adam dan Hawa yang akan terus-menerus membawa tuntunan untuk kita mengerti akan keturunan perempuan yang akhirnya nantinya kita tahu itu berkaitan dengan Mesias, Sang Penebus yang melahirkan hidup kita menjadi hidup yang baru, yang membawa kita kembali kepadanya, yaitu orang-orang pilihannya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamanya Enos. Enos. Penting sekali nama ini, karena nama ini satu kali dituliskan. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Enos. Waktu itulah. Jadi momennya, kira-kira umur Kain sudah punya anak dan sudah punya keturunan, bisa jadi punya anak yang namanya Henok.
dan mereka berkarya, tetapi Henos pada waktu itu untuk keturunan Set ini memanggil nama Tuhan. Dua kondisi yang berbeda. Yang satu diberkati Tuhan di dalam berkat umum, yang setiap orang dapat melakukannya, mengusahakannya, mendapatkannya karena kemampuan yang diberikan oleh Allah. Tetapi khusus untuk keturunan Set, Enos, momennya adalah mereka, keturunan itu, pada saat itu mulai memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan bukan sekedar teriakan, seperti kita memanggil nama sahabat kita atau teman kita. Memanggil nama Tuhan di dalam konteks ini berarti kembali mengutamakan Tuhan, kembali beribadah kepada Tuhan, kembali fokus untuk berpusatkan kepada Tuhan. Yang satu pihak terus berada di dalam konteks di sini di bumi dan mengarahkan seluruhnya dengan keberadaan bumi ini, dunia ini, dengan segala pemeliharaan Tuhan. Yang satu berkaitan dengan relasi pribadi di dalam hubungannya dengan Tuhan. Dari kisah ini kita pasti bisa menduga apa yang bisa saya katakan, bahwa memang selalu ada dua pihak. Pihak pertama yaitu pihak yang selalu berupaya mengupayakan dunia ini, bumi ini dengan segala isinya di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan untuk mendapatkan manfaatnya, untuk berkreativitas. Di pihak lain ada orang-orang yang sungguh-sungguh satu pihak yang memanggil nama Tuhan. Bagi kita yang memanggil nama Tuhan, seharusnya kita juga dapat melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Dengan suatu sikap hati tunduk kepada Tuhan, dengan satu sikap hati menaklukkan diri kepada Tuhan dan melakukan hal yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, untuk pembacaan kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan melanjutkannya pada episode berikutnya, belajar Alkitab setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan refleksikan semua pengajaran, pengungkapan yang tertulis yang dapat saya jelaskan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kembali kami mendengarkan kebenaran-Mu, belajar Alkitab setiap hari. Dari kitab Kejadian, pasal yang keempat ayat 17-26. Engkau berkati setiap yang mendengar, setiap yang merefleksikan agar kami menjadi pelaku firman. Berkat-Mu atas kami ya Tuhan, berkat-Mu atas kami sekalian dimanapun kami berkarya. Biarlah kami tetap memusatkan diri kami kepada Tuhan. Nama-Mu dalam setiap hal yang kami lakukan. Dan meletakkan semua keberadaan kami di dalam pengendalian-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.